Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Indah-Tiani dari jurusan Tadris Kimia kelas 5A, nomor absen 6 dari UIN 1 Tulungagung. Akan mempresentasikan hasil dari analisis 10 jurnal saya. Baik, untuk jurnal yang pertama berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kimia berbasis Android sebagai suplemen materi asam basa berdasarkan kurikulum 2013. Saya mengambil jurnal ini dari hasil Seminar Nasional Pendidikan Sains Universitas Negeri Yogyakarta. Penulisnya adalah Mar'atus Solihah dan kawan-kawan. Kemudian untuk rumusan masalahnya yaitu, apakah media pembelajaran kimia berbasis Android layak sebagai suplemen materi asam basa berdasarkan kurikulum 2013? Nah, dalam jurnal ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengembangan R&D, Research and Development, yang mengacu pada model Bohr and Goal. Nah, sebelum diuji cobakan pada siswa, produk media ini divalidasi oleh seorang ahli materi pembelajaran, seorang ahli media, dan 5 orang guru kimia. Kemudian untuk hasil penelitiannya berupa data kualitatif dan diolah dengan mengonversi dari data kualitatif menjadi kuantitatif. Untuk hasil dari jurnal ini adalah media pembelajaran kimia berbasis Android pada materi asam basa yang telah dikembangkan memperoleh total penilaian sebesar 4,24 dari skor maksimal yaitu 5. Yaitu dalam arti kategori ini sangat baik sehingga media pembelajaran berbasis Android ini layak digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Next. Untuk jurnal yang kedua berjudul Aplikasi Penyusunan Ikatan Kimia berbasis Android sebagai media pembelajaran. Nah, jurnal ini saya ambil dari Jurnal Edik Informatika yang ditulis oleh Muhammad Zulfadilah dan kawan-kawan dari Universitas Sarimulya, volume 6 nomor 1, terbit bulan November tahun 2019. Kemudian untuk perumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh penyusunan aplikasi ikatan kimia terhadap pembelajaran pada materi ikatan kimia. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah model pengembangan sistem SDLC atau daur hidup pengembangan sistem. Model SDLC ini yang digunakan adalah metode waterfall yang bersifat sistematis. Kemudian dalam jurnal ini instrumen penilaian menggunakan kuesioner. Untuk hasilnya adalah pembuatan aplikasi ikatan kimia berbasis Android berhasil dibuat berdasarkan hasil kuesioner, yang mana pemakaian aplikasi berbasis Android sebagai media pembelajaran hanya berkisar 35%. Sedangkan untuk sisanya 65%-nya masih belum menggunakan aplikasi berbasis Android sebagai media pembelajaran. Oke, next. Untuk jurnal yang ketiga berjudul Pengembangan Media Pembelajaran berbasis Android pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa akademik peserta didik SMA. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, volume 2 nomor 1, itu halaman 88 sampai 99. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah media pembelajaran kimia berbasis Android layak digunakan pada pembelajaran kimia jika ditinjau dari penilaian aspek materi dan aspek media? Kemudian yang kedua, apakah media pembelajaran kimia berbasis Android berpengaruh pada peningkatan hasil belajar kognitif dan motivasi belajar peserta didik SMA? Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode Research and Development dengan model pengembangan Bohr and Goal. Kemudian menggunakan instrumen pengumpulan data validasi dan instrumen uji coba. Kemudian seluruh instrumen ini divalidasi oleh ahli. Untuk desain uji coba yang digunakan berupa pre-test, post-test, control group design. Nah, untuk analisis validitas dan reliabilitas instrumen tes secara empirik dilakukan dengan program QUIZ. Untuk signifikansi perbedaan peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar kognitif dianalisis dengan uji statistik multivariat.
Manova. Kemudian untuk hasil dari jurnal ini, yang pertama, software media pembelajaran kimia berbasis Android pada materi kelarutan telah berhasil dikembangkan. Yang kedua, media pembelajaran yang dikembangkan dinilai layak atau valid digunakan pada pembelajaran kimia jika ditinjau dari aspek materi dan aspek media. Serta yang ketiga adalah penggunaan media pembelajaran kimia berbasis Android ini terdapat memberikan pengaruh pada peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar kognitif peserta didik SMA. Kemudian untuk jurnal yang keempat berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Android untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kimia, Allotrope namanya, yang ditulis oleh Yola Dewi Putri dan kawan-kawan, Prodi Pendidikan Kimia dari Universitas Bengkulu. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana tingkat kelayakan dari media pembelajaran kimia berbasis Android menggunakan Adobe Flash. Kemudian yang kedua adalah bagaimana rata-rata respon siswa kelas 10 MIPA 3 terkait kelayakan media pembelajaran kimia berbasis Android. Untuk yang ketiga adalah apakah media pembelajaran kimia berbasis Android menggunakan Adobe Flash efektif terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, untuk metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode research and development dengan model pengembangan Borg and Goal yang terdiri dari 10 langkah. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Untuk instrumen penelitiannya yang digunakan adalah yang pertama instrumen tes yang terdiri soal pretest dan post-test. Kemudian instrumen non-testnya adalah lembar validasi. Yang kedua angket respon siswa, dan yang ketiga angket motivasi. Untuk teknik analisis data terdiri dari uji normalitas, analisis lembar validasi, analisis penggunaan media dalam pembelajaran, dan analisis angket motivasi belajar. Untuk hasil dari jurnal ini, yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran kimia berbasis Android yang dikembangkan memiliki kriteria sangat layak. Serta menurut ahli media dengan nilai rata-rata 4,45, dari ahli materi 4,63, dan dari ahli soal menunjukkan 4,6. Untuk hasil respon peserta didik terhadap media yang dikembangkan pada uji coba produk skala kecil diperoleh rata-rata sebesar 4,57 dengan kriteria sangat menarik. Kemudian pada tes uji pemahaman peserta didik diperoleh nilai in-gain score yaitu 0,65 yang termasuk dalam klasifikasi tinggi. Pada angket motivasi belajar diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,3 dengan kriteria sangat menarik. Untuk jurnal yang kelima berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Learning Berbasis Android pada Materi Sifat Koligatif Larutan. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Riset Pendidikan Kimia yang ditulis oleh Septinarstu Nurhalimah dan kawan-kawan dari Universitas Negeri Jakarta. Untuk rumusan masalahnya yaitu, apakah media pembelajaran mobile learning layak digunakan pada materi sifat koligatif larutan? Nah, untuk metode yang digunakan pada jurnal ini adalah metode research and development dengan menggunakan model Borg and Goal. Untuk teknik pengumpulan datanya dengan memberikan kuesioner analisis kebutuhan kepada siswa dan guru. Lalu, kuesioner penilaian kepada ahli materi, ahli media, guru, dan siswa terhadap kualitas media yang telah dihasilkan. Untuk hasil pada jurnal ini yaitu hasil uji coba ahli media menyatakan bahwa media mobile learning yang dikembangkan memiliki persentase kelayakan sebesar 87,2 dengan kriteria sangat baik. Yang kedua adalah hasil uji coba ahli materi bahasa menyatakan media mobile learning yang dikembangkan memiliki persentase kelayakan sebesar 88% dengan kriteria sangat baik.
Untuk hasil yang ketiga adalah hasil uji coba siswa skala kecil sebanyak 15 orang yang diuji cobakan kepada sebanyak 15 siswa menyatakan bahwa media mobile learning yang dikembangkan memiliki persentase kelayakan sebesar 79% dengan kriteria baik. Untuk jurnal yang keenam berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Android untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi kognitif peserta didik SMA. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Inovasi Pendidikan IPA yang ditulis oleh Isma Ramadhani dan kawan-kawan dari Prodi Pendidikan Sains Universitas Yogyakarta. Dengan rumusan masalah yang saya temukan adalah apakah media pembelajaran berbasis Android dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi kognitif peserta didik SMA? Untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode Research and Development yang mengadaptasi dari model Borg and Gold. Untuk data penelitian dikumpulkan melalui angket penilaian, media angket motivasi, dan tes. Kemudian angket penilaian media dan angket motivasi dan tes dianalisis dengan Shimanova. Untuk hasilnya, yang pertama, media pembelajaran kimia berbasis Android memiliki karakteristik yaitu visualisasi menarik, praktis, dan fleksibel, serta evaluasi soal yang variatif. Yang kedua adalah media pembelajaran kimia berbasis Android dinilai layak digunakan dalam pembelajaran jika ditinjau dari aspek materi, media, dan hasil uji coba peserta didik, serta terdapat peningkatan yang signifikan antara motivasi belajar dan prestasi kognitif siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran kimia berbasis Android dengan pembelajaran konvensional. Untuk jurnal yang ketujuh dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Android untuk Penumbuhan Literasi Sains Siswa pada Materi Redox dan Elektrokimia. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Kependidikan Kimia yang ditulis oleh Arifin Haryanto dan kawan-kawan jurusan Pendidikan Kimia IKIP Mataram yang dipublish bulan Desember 2017. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah media pembelajaran kimia berbasis Android efektif dalam menumbuhkan literasi sains siswa pada materi redox dan elektrokimia? Yang kedua, saya menemukan apakah media pembelajaran kimia berbasis Android ini layak digunakan untuk menumbuhkan literasi sains pada materi redox dan elektrokimia? Untuk metode dalam jurnal ini menggunakan metode Research and Development dengan model pengembangan ADDIE. Kemudian, data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner validasi isi dan desain, kuesioner respon praktisi dan mahasiswa, serta tes literasi sains. Yang ketiga, data dianalisis dengan elegibilitas, persenega, dan kategori, dan uji N-gain. Untuk hasil menunjukkan bahwa desain media dan validitas konten sangat layak dengan persentase 80%. Praktisi dan siswa merespon sangat layak dengan masing-masing persentase 82,22% dan 86,35%. Serta efektivitas media ini pada pertumbuhan literasi siswa dibuktikan dengan nilai N-gain sebesar 0,65% dengan kategori sedang. Untuk jurnal yang ke-8 dengan judul Pengembangan Permainan Ular Tangga Kimia Berbasis Android sebagai Media Pembelajaran pada Materi Senyawa Hidrokarbon di SMA. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Ilmu Pendidikan Edukatif yang ditulis oleh Yurnalis Aprilia dan kawan-kawan dari Universitas Negeri Padang. Untuk rumusan masalahnya saya menemukan apakah permainan ular tangga kimia berbasis Android ini layak digunakan sebagai media pembelajaran pada materi senyawa hidrokarbon di SMA. Untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah model pengembangan PLOM yang terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama investigasi awal, tahap pembentukan konsep, dan yang terakhir tahap penilaian. Untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket validasi dengan teknik analisis data ICANS-V. Untuk hasil dalam jurnal ini menunjukkan bahwa permainan ular tangga kimia berbasis Android sebagai media pembelajaran pada materi senyawa hidrokarbon memiliki tingkat validasi
sebesar 0,86 dengan kriteria valid. Jadi, media pembelajaran ini dinilai layak sebagai media pembelajaran. Untuk jurnal yang ke-9 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Kimia berbasis Android pada materi termokimia kelas 11 SMA. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Inovasi Pembelajaran Kimia yang ditulis oleh Ain Donasari dan kawan-kawan dari Universitas Negeri Medan yang diterbitkan tanggal 22 April tahun 2021. Untuk rumusan masalahnya saya menemukan apakah media pembelajaran kimia berbasis Android layak digunakan pada pembelajaran termokimia? Kemudian yang kedua adalah apakah media pembelajaran kimia berbasis Android dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa melebihi nilai KKM pada materi termokimia? Untuk metode yang digunakan adalah metode R&D yang diadaptasi dari model pengembangan ADI. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling. Untuk instrumen tes yang digunakan yaitu pretest dan posttest. Untuk analisis datanya menggunakan teknik uji hipotesis. Untuk menguji hipotesisnya, apakah kebenarannya dapat diterima atau tidak, yang digunakan dalam peneliti ini adalah uji T dua pihak. Untuk hasilnya, media pembelajaran kimia berbasis Android hasil pengembangan berdasarkan BSNP untuk siswa kelas 11 SMA dinyatakan valid atau layak digunakan pada pembelajaran pada materi termokimia. Media pembelajaran kimia berbasis Android hasil pengembangan dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa melebihi nilai KKM. Untuk jurnal yang ke-10 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Tata Nama IUPAC Senyawa Anorganik berbasis Android. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran yang ditulis oleh Ketut Sepdiana dan kawan-kawan dari STMIK Stikom Indonesia. Rumusan masalah yang saya temukan, apakah terdapat pengaruh media pembelajaran interaktif tata nama IUPAC senyawa anorganik berbasis Android terhadap keefektifan pembelajaran kimia di SMAN 4 Denpasar? Untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode research and development. Kemudian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik validasi. Untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen alpha test. Model instrumen alpha test mengikuti lembar evaluasi dari Alesi dan Trollip. Analisis data instrumen alpha test menggunakan skala Goodman. Untuk hasil dalam jurnal ini yaitu diperoleh dari pengujian media alpha test 1 mendapatkan persentase rata-rata sebesar 75,53%, pada alpha test 2 mendapatkan persentase rata-rata 95,23%, dan pada alpha test 3 mendapatkan persentase rata-rata sebesar 100%. Nah, untuk simpulan terhadap keseluruhan jurnal, yaitu yang jurnal 1, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran kimia berbasis Android pada materi asam basa yang telah dikembangkan ini dinyatakan layak digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Untuk jurnal 2-nya, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ikatan kimia berbasis Android berhasil dibuat dan pemakaian aplikasi ini masih sekitar 35%. Untuk jurnal 3, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran kimia berbasis Android yang telah dikembangkan layak untuk digunakan dalam menunjang pembelajaran dan terdapat pengaruh pada peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar kognitif peserta didik SMA. Untuk jurnal yang keempat, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis Android yang telah dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, terdapat pengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Untuk jurnal yang kelima, dapat disimpulkan berdasarkan keseluruhan uji yang dilakukan terhadap media mobile learning yang dikembangkan, media ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru, sehingga media pembelajaran layak
dan dapat digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Untuk jurnal yang keenam, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ini layak digunakan dalam pembelajaran jika ditinjau dari aspek materi, aspek media, dan hasil uji coba siswa, serta terdapat pengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar dan prestasi kognitif siswa. Untuk jurnal 7, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis Android layak digunakan dalam pembelajaran, serta efektif dalam menumbuhkan literasi sains pada peserta didik atau pada siswa. Pada jurnal ke-8, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ular tangga kimia ini valid atau layak digunakan dalam pembelajaran kimia. Untuk jurnal yang ke-9, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran kimia ini layak digunakan dalam pembelajaran kimia, serta terdapat pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa hingga nilai siswa melebihi KKM pada materi termokimia. Untuk jurnal yang ke-10, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran layak digunakan dalam pembelajaran tata nama IUPAC senyawa anorganik. Untuk rencana penelitian, saya memiliki rencana untuk judulnya pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi koloid untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMA. Untuk rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar siswa SMA pada materi koloid? Untuk metodenya adalah metode yang digunakan menggunakan metode research and development yang mengacu pada model Borg and Goal. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, pengambilan datanya menggunakan teknik purposive sampling. Untuk instrumen penelitian digunakan rencananya menggunakan instrumen tes yang terdiri dari soal pretest dan posttest. Untuk instrumen non-testnya itu adalah lembar validasi, angket respon peserta didik, dan angket motivasi. Untuk teknik analisis data menggunakan uji normalitas, analisis sumber validasi, analisis penggunaan media dalam pembelajaran, dan analisis angket motivasi belajar. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kekurangan, saya minta kritik dan sarannya. Terima kasih telah menonton analisis jurnal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.